Netizen Malaysia nih, kalau sudah marah, jangan dilawan. Habis kan. Woi, lu komen kayak gini tuh sadar nggak? Logika lu nggak main, otak lu juga nggak main. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Kemajuan Indonesia di berbagai sektor belakangan ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk dari negara tetangga, Malaysia. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pesatnya perkembangan ibu kota Jakarta. Banyak wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Jakarta mengaku kagum dengan wajah baru kota metropolitan ini. Setibanya di Jakarta, para wisatawan Malaysia langsung disambut dengan sistem transportasi publik yang semakin modern dan terintegrasi. Orang nih, kalau satu saudara mereka yang tersakiti, semua ikut membela. Inilah rakyat yang betul-betul kompak. Saran saya, kalau kalian sudah buat salah dengan orang Malaysia, cepat-cepat minta maaf. Mereka ini betul-betul menjaga marwah. Tapi kalau kalian baik dengan orang Malaysia, mereka 1000 kali lebih baik kepada kalian. Apa yang kalian mau, dibelanjakan. Itulah kalau mereka sudah suka. Tapi jangan pernah sakiti mereka. Mereka boleh memaafkan, tapi tidak untuk melupakan. Cek hanya untuk orang miskin. Seperti Woi, lu komen kayak gini tuh sadar nggak? Logika lu nggak main, otak lu juga nggak main. Bisa nggak main? Nah coba lihat aja. Masa iya masjid disamain sama sekolah? Ini logikanya kemana? Hah? Bisa bedain konteks nggak? Masjid itu tempat suci untuk ibadah. Nah sedangkan sekolah itu tempat untuk pendidikan dan bersosialisasi. Masa iya sekolah itu harus digunakan difungsikan sebagai masjid? Nah itu namanya nggak normal. Jadi menurut lu sekolah itu harus belajar terus 24 jam gitu ya? Nah bisa stres semua itu muridnya. Gila semua. Pantesan itu negara lu banyak orang depresi ya. Ternyata ini orang-orangnya juga sama kayak depresinya ini. Di sekolah itu ada jam pas belajar. Proses belajar mengajar itu namanya. Juga ada pas jam istirahat. Dari jam istirahat inilah mereka menggunakan peluang untuk ya bersantai-santai, makan, refresh ini otaknya. Biar nggak stres ketika menghadapi setiap mata pelajaran yang mereka harus pelajari gitu. Kok bisa-bisanya sekolah disamain sama masjid? Lah otaknya ini gimana? Ini konslet. Gila hormat amat lu ya orang. Emang siapa yang mau minta Indonesia kalian hormati? Hah? Siapa? Kita nggak minta lo ya. Jadi menurut lu orang Jepang, anak-anak sekolah di Jepang, anak-anak sekolah di Korea Selatan, anak-anak di Tiongkok, terus anak-anak di negara lain itu nggak menghormati sekolahnya ketika mereka melakukan aktivitas di luar proses belajar mengajar? Hah? Gitu ya? Ini gimana cara berpikirnya ini? Kok nggak sinkron? Mengenai ranking education ya, se-ASEAN-nya, lu jangan ngibul deh. Lu banyak nge-hoax-nya, tau nggak? Makanya, setiap kali lu tuh buka media sosial, jangan berita hoax mulu yang dibaca, yang diikuti. Akhirnya konslet kayak gini. Negara lu aja kalah sama Vietnam, kok malah ngejek Indonesia. Tahu diri dong, negara lu tuh juga kalah sama Brunei. Ngerti nggak? Aduh, ya Allah ya Rabbi, katanya pendidikan kalian paling bagus. Faktanya kalah sama Vietnam dan Brunei. Apa itu? Ya karena ini kayak gini komentarnya. Rata-rata nih. Saya belum nggak nemuin orang Brunei atau orang Vietnam itu komentar kayak gini. Komentarnya kayak orang goblok aja gitu, heran saya. Indonesia memang di bawah negara lu, ya. Tapi bukan berarti di bawahnya Indonesia itu nggak ada. Indonesia itu bukan ranking terakhir kayak omongan lu itu. Ya, tukang ibul lu itu. Dan udah buta data, buta literasi, terus apa lagi? Indonesia hari ini melancar. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Buta hati juga ya. Baru gue tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempurna. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi.
Begitulah akhirnya kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari tingginya gedung dan pesatnya ekonomi, tetapi juga dari persatuan, saling menghormati, dan kebijaksanaan rakyatnya.